أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani Mutammimah Al-Ajrumiyah At-Tamyizu. Qala al-muallif rahimahullah wal ismul mansub al-mufassir liman bahama min ad-dawat awin nisab. Tamyiz itu isim nasab yang menjelaskan lafad mufrad atau jumlah yang masih samar. Imam Bahama yang masih samar minad dawat dari lafad mufrad awin nisab atau jumlah. Wadzatul mubhamatu arba'atu anwa'. Lafad mufrad yang dianggap samar ada 4 macam. Ahaduha al-adad, yang pertama bilangan. Nahwu ishtaraitu isrina ghulaman, aku membeli 20 budak laki-laki. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 domba. Wasani al-miqdar, yang kedua ukuran atau takaran. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ishtaraitu qafizan burran wa manan wa samnan wa shibran arban, aku membeli 1 qafiz gandum atau man al-manlah itu ya dan juga 1 qafiz samin, dan aku membeli 1 jengkal tanah. Wasalishul miqdar, yang ketiga menyerupai ukuran. Nahwu mithqalu dzarrah khaira, seperat biji darah kebaikan. Fa khairan tamyizun li mithqali dzarrah, khairan tamyiz dari mithqalu dzarrah. Wa rabi' makanan far'an li tamyiz, yang keempat cabang dari tamyiz. Nahwu hada khatamun hadidan, ini cincin besi. Wa babun sajan, dan pintu jati. Wa jubbatun khazan, jubah sutra. Wal mubayyinu li ibhami nisbah, sedangkan tamyiz yang menjelaskan jumlah yang masih samar imma muhawwalun anil fa'il, ada kalanya berasal dari fa'il. Nahwu tasabbaba zaidun, tasabbaba zaidun irqan atau arqan, kecucuran si Zaid keringatnya. Wa tafaqqa'a bakran sahman, semakin
pekar atau semakin banyak lemaknya bakar. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad baik jiwanya. Wastala susaiba, kepalanya menyala bebannya. Wa imma muhawwal anil maf'ul, ada kalanya berasal dari maf'ul. Nahwu wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan bumi, yakni mata airnya. Au an ghairihima, atau selain dari keduanya. Nahwu ana aktsar minka malan, aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia bapaknya daripada bapakmu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih tampan wajahnya daripada kamu. Au ghairu mahwal au ghairu muhawwalin, atau tamyiznya itu tidak berasal dari manapun asli tamyiz. Nahwu imtala al-ina uma'an, bejana itu penuh dengan air. Walillahi darruhu farisan, pakai dal bukan dal ya, titiknya dihapus. Walillahi darruhu farisan, alangkah hebatnya dia sebagai penunggang kuda. Jadi itu dal bukan zal ya, titiknya dibuang. Wala yakunu tamyizu illa nakirah, tamyiz itu berbentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan terletak setelah sempurnanya kalam. Bil makna al-mutaqaddami fil hal, seperti makna seperti itu dalam pembahasan hal. Wan nasibu li tamyiz dzat al-mubhamah tilka dzat, adapun ambil yang menasabkan tamyiz dzat adalah adzat al-mubhamah. Ini yang betul, di tamyiz dzat tilka dzat al-mubhamah, balik ya. Al-mubhamah diletakkan setelah tilka dzat. Wan nasibu li tamyiz dzati tilka dzatu al-mubhamatu. Yang menasabkan tamyiz dzat adalah lafaz-lafaz mufrad yang masih samar tersebut. Wa li tamyiz nisbah al-fi'l musnad, adapun tamyiz nisbah yang menasabkannya ialah al-fi'l musnad, yaitu jumlah. Tuh, yang menjelaskannya ya, al-fi'l musnad. Naam. Fi'il yang mendahulunya yang masih samar. Wala yataqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqan, tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Wallahu taala alam. Baik, pembahasan tentang tamyiz fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita pelajari. Al-masalatul ula at-tamyizu lughatan fasl syai'an ghairi. Tamyiz menurut bahasa artinya ialah memisah atau membedakan sesuatu dari yang lain. Membedakan sesuatu atau memisahkan sesuatu. Itu menurut bahasa. Wastilahan, adapun menurut istilah nahwu, tamyiz ialah al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawati awin nisabi, isim nasab yang menjelaskan kesamaran lafadz mufrad atau jumlah. Ini definisi tamyiz. Al-mas'alatu tsaniyah,
At-tamyiz qismani. Tamyiz ada dua macam. Al-awwal tamyizud dzat. Tukar usah pakai al ya. Tamyizud dzat. Alnya dibuang. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Wa huwa ma yubayyinu ibhamad dzati. Ibham dikasih lambang hamzah di bawah. Yang pertama disebut tamyiz dzat, juga disebut tamyiz mufrad. Ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran lafaz-lafaz mufrad. Jadi yang dimaksud mufrad di sini ialah tidak jumlah ya. Wadzatul mubhamatu arba'atu anwa. Lafaz mufrad yang samar ada 4 macam. Al-awwal al-adad, yang pertama bilangan. Nahu ishtaraitu isyrina ghulaman wa malaktu tis'ina na'jatan. Jadi ghulaman, na'jatan itu tamyiz dzat, tamyiz mufrad, karena menjelaskan kesamaran lafaz mufrad sebelumnya, yaitu berbentuk bilangan atau al-adad. Ishtaraitu isyrina, aku membeli 20. Nah, masih samar 20 apa? Nah, maka dengan adanya tamyiz, kesamaran itu menjadi jelas. Itu hulaman, budak laki-laki. Itu yang aku beli ialah 20 budak laki-laki. Malak tis'ina, aku memiliki 90. Nah, 90 apa? Kan masih samar. Maka dijelaskan oleh tamyiz, na'jatan, dombanya. Berarti jelas sudah kesamarannya. Aku punya 90 domba. Atsani al-miqdar, termasuk lafaz mufrad yang samar ialah ukuran. Ukuran ini meliputi luas, jarak, berat, jauh ya. Nahu istaraitu qafizan burran wa mannan wa samnan wa shibran ardon. Aku membeli 1 qafiz gandum, 1 qafiz mannan, 1 qafiz samin, minyak samin, 1 jengkal tanah. Burran, mannan, samnan, ardon itu tamyiz dzat atau mufrad karena menjelaskan lafaz mufrad yang masih samar, yang berbentuk ukuran, itu qafiz sama sibr. Itu disingkat contohnya ya. Asalnya gitu sendiri-sendiri. Istaraitu qafizan burran, istaraitu qafizan mannan, istaraitu qafizan samnan, istaraitu sibran arban. Kalau ukuran-ukuran sekarang yang kalian kenal seperti kilogram ya, atau jaram gram, mil, farsah, barid ya, kilometrin, mitran, semuanya itu termasuk al-miqdar. Istara itu hektaran, ardon. Saya membeli 1 hektar tanah. Istara itu kilojaramin, sukaran. Aku beli 1 kilogram gula. Istara itu mitran, sauban. Aku membeli 1 meter kain. Itu semuanya termasuk lafaz
mufrad yang samar itu berupa ukuran. Nah, itu ukuran meliputi berat, panjang, lebar, jauh, ya. Nah, masuk sini semua. Asalis syibhul miqdar, yang ketiga menyerupai ukuran. Ini dibikin seperti ukuran, tapi bikinnya itu gak ada ketentuan, ya. Contoh mithqala dzarratin khairan, seberat dzarrah kebaikan. Nah, pakai mithqal dzarrah. Mithqal hajar, misalkan seberat batu. Syaran, kejelekan. Nah, atau yang semisalnya, ya. Pokoknya bikin ukuran-ukuran yang tidak standar, tapi dipakai untuk menunjukkan berat atau luas atau yang semisalnya, ya. Misalkan indi maddul basar arbon, aku memiliki sejauh mata memandang tanah. Berarti saking luasnya dia nggak bisa ngukuri, ya. Nah, semuanya dianggap miliknya. Sejauh mata memandang itu tanahku semua. Nah, berarti kalau semakin rabun matanya, semakin sedikit tanah yang dimilikinya. Jadi pandangannya hanya cuma 50 meter. Nah, berarti setelah itu nggak bisa dipandang, tanahnya berkurang. Tapi ungkapan sejauh mata memandang, maddul basar, ini termasuk syibhul miqdar, ya. Atau pakai lafaz mithlu, mithlihi madadan, dengan seperti lautan, madadan tintanya, ya. Ini juga termasuk syibhul miqdar. Fa khairan tamyiz li mithqali dzarrah. Lafaz khairan dalam ayat itu tamyiz dari lafaz mithqal dzarrah. Arabi yang keempat, maka nafa'an ditamyiz, termasuk lafaz mufrad yang samar ialah cabang dari lafaz tamyiznya. Nahwu hada khatamun hadidan. Hadidan tamyiz artinya apa itu? Besi, ya. Nah, khatamun itu cabang dari besi, karena besi itu bisa dipakai untuk cincin, bisa dipakai untuk pisau, bisa dipakai untuk yang lainnya. Maka lafaz mufrad yang samar yang merupakan cabang dari lafaz tamyiznya ini termasuk adzat al-mubhamah. Wa babun sajan, itu hadza babun sajan, ini pintu jati. Sajan itu kan tamyiz. Babun ini cabang dari tamyiz itu, karena jati itu bisa dipakai untuk pintu, bisa dipakai jendela, bisa dipakai untuk kursi, meja, lemari, ya, dan yang semisalnya. Wa jubbatun khazan, dan jubah sutra. Nah, khazan itu tamyiz, menjelaskan jubah yang merupakan cabang dari lafaz khazan. Nah, sutra bisa dipakai untuk jubah, bisa untuk sarung, bisa untuk baju, bisa untuk permadani dan yang lain, ya. Nah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum memakainya, ya, tapi terkait dengan bahasa saja, ya. Laki-laki gak boleh pakai sutra, yang boleh perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki itu dibolehkan hanya kondisi darurat, terpaksa, seperti dia terkena penyakit kulit yang parah,
ya hanya bisa memakai baju berbahan sutra. Kalau tidak sutra langsung hancur kulitnya. Nah, diserang penyakit kulit. Nah itu karena terpaksa. Darurat nggak masalah. Itu laki-laki. Ya, kalau perempuan nggak masalah. Ya, nah. Jadi kalau ada tamyiz yang terletak setelah lafaz-lafaz tadi, itu lafaz mufrad yang samar, baik itu bilangan atau ukuran atau yang menyerupai ukuran atau lafaz merupakan cabang dari tamyiz, maka disebut apa? Tamyiz dzat atau tamyiz mufrad. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Ini angkanya dirubah ya. Benar bukan masalah. Betul ya. Asani. Tamyiz kan ada dua. Yang pertama tamyiz dzat, yang kedua asani tamyizun nisbah. Betul. Tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Disebut juga dengan tamyiz jumlah. Nisbah itu maknanya sama dengan jumlah. Wa huwa ma yufassiru ibhamal jumlati, ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran jumlah. Pada jumlah secara tata bahasa sudah sempurna, tapi secara makna masih kurang jelas, masih samar. Terus dijelaskan oleh tamyiz. Maka tamyiz yang menjelaskannya disebut tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Wa huwa naw'ani. Tamyiz jumlah itu ada dua macam. Jadi yang dimaksud tamyiz jumlah itu fungsinya menjelaskan jumlah, bukan tamyiznya tadi berbentuk jumlah. Ya, kalau khobar jumlah itu kan khobarnya yang berbentuk jumlah ya, entah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi kalau tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah itu menunjukkan fungsinya, bukan tamyiz tadi yang berbentuk jumlah, tapi menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar. Nah, wa nau'ani, tamyiz jumlah atau nisbah ada dua macam. Muhawwalun ay mangkul, wa ghair muhawwalin au ghair mangkul. Yang pertama disebut muhawwal atau mangkul. Itu tamyiz jumlah berasal dari lafaz lain yang asalnya bukan tamyiz kemudian dinasab menjadi tamyiz. Dan yang kedua ghair muhawwal atau ghair mangkul, tidak diambil dari lafaz lain, asli dari sananya sudah tamyiz. Nah, al-awwal yang pertama al-muhawwal awil mangkul salah satu anwa. Tamyiz yang muhawwal atau tamyiz yang mangkul itu ada tiga macam. Awalan muhawwal anil fa'il. Yang pertama berasal dari fa'il. Jadi asalnya itu menjadi fa'il, kemudian dinasab menjadi tamyiz dengan adanya perubahan. Nahwu tasabbaba Zaidun irqan. Atau arak, tasabbaba Zaidun arakan. Tasabbaba Zaidun, Zaid itu percucuran, fi'il fa'il ya kan, Zaidun fa'ilnya masih samar. Apanya yang percucuran? Air matanya atau darahnya atau kencingnya atau keringatnya
arokon, keringatnya. Berarti jumlah yang samar tadi menjadi jelas dengan adanya tamyiz. Maka arokon itu namanya tamyiz jumlah atau nisbah. Nah, arokon ini asalnya adalah fa'il, kemudian dinasab menjadi tamyiz dengan perubahan. Wa asluhu, asal dari tasabbaba Zaidun arokon ialah tasabbaba aroku Zaidin. Aroku fa'il, ya kan? Nah, kemudian Zaidnya di rafa' jadi fa'il, arokun dinasab jadi tamyiz, sehingga tamyiznya ini berasal dari fa'il. Tafaqqa'a Bakrun Sahman, ini semakin banyak, semakin berlebih si Bakar. Apanya yang kelebihan? Kelebihan berat badan, apa kelebihan lemak, kolesterol, apa kelebihan uang? Sahman, kolesterolnya atau lemaknya. Sahman ini ternyata asal usulnya ialah fa'il, maka disebut muhawwal anil fa'il. Asluhu tafaqqa'a sahmu bakrin. Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammad. Muhammad itu bagus, baik. Masih samar. Baik apanya? Bagus apanya? Bagus wajahnya, bagus jiwanya, bagus suaranya. Bagus bacaannya, bagus rumahnya. Yang mana? Kan masih samar. Nafsan, jiwanya. Oh, bagus jiwanya, ya. Nah, berarti nafsan jadi tamyiz jumlah atau nisbah karena menjelaskan kesamaran makna jumlah sebelumnya. Dan disebut muhawwal karena asal ialah fa'il. Asalnya ialah toba nafsu Muhammadin, terubah menjadi toba Muhammadun nafsah. Wasta'ala ra'su syaiban. Wasta'ala ra'su, kepalanya mencorong, menyala. Yang menyala itu apanya? Kepalanya itu syaiban, ubannya. Nah, syaiban tamyiz jumlah atau nisbah karena menjelaskan kesamaran jumlah sebelumnya, dan disebut muhawwal anil fa'il karena berasal dari fa'il. Aslinya itu wallahu ta'ala bisawab. Wasta'ala syaibur ra'si. Sanian muhawwal anil maf'ul, yang kedua berasal dari maf'ul. Nahwu wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan bumi. Apanya yang dipancarkan? Uyunan, mata akhirnya. Uyunan tamyiz nisbah atau jumlah karena menjelaskan kesamaran jumlah. Wa fajjarnal arda disebut muhawwal anil maf'ul karena asalnya menjadi maf'ul kemudian dirubah menjadi tamyiz. Asalnya itu wallahu ta'ala bisawab. Wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan mata air bumi. Nah,
Contoh yang lain, gharastu al-arba, aku menanami tanah. Nah, ditanami pakai apa? Syajaran, pakai pohon, ya. Aslu gharastu syajarul ardi. Nah, rafa'tu ar-rais, aku mengangkat pemimpin atau ketuaku. Nah, apanya yang diangkat? Qadran, kedudukannya. Asalnya rafa'tu qadra rais. Nah, salisan muhawwal alil mubtada, yang ketiga berasal dari mubtada. Nahwu ana aktsar min kamalan, ana mubtada, aktsar khabar, malan tamyiz. Aslinya wallahu ta'ala shawab, mali aktsar min malik. Jadi malan itu tamyiz nisbah muhawwal alil mubtada, karena asalnya ialah mubtada. Mali aktsar min malik. Zaidun akramu minka aban, aban tamyiz. Aslinya ialah Abu Zaid akram min abika. Nah. Wa ajmalu minka wajhan, asalnya wajhu Zaid ajmal min wajhik. Nah, asani ghair muhawwal atau ghair manqul. Yang kedua, tamyiz nisbah atau jumlah yang ghair muhawwal, ghair manqul, tidak berasal dari manapun tapi memang dari sananya sudah tamyiz. Nahwu lillahi darruhu farisan, lillahi darruhu, alangkah hebatnya dia farisan sebagai penunggang kuda. Farisan tamyiz menjelaskan lafaz lillahi darruhu. Nah, farisan memang sejak awal jadi tamyiz, maka disebut ghairu muhawwal atau ghairu manqul. Al-mas'alatu ats-tsalitsah an-nasibu li tamyiz dzat wa dzatun mubhamatun qablahu. Amil yang menasabkan tamyiz dzat atau tamyiz mufrad ialah lafaz mufrad yang samar, yaitu kalau terletak setelah adat maka yang menasabkan ialah, kalau yang terletak setelah al-miqdar ukuran maka yang menasabkan ialah al-miqdar. Kalau tamyiznya terletak setelah syibhul miqdar maka yang menasabkannya ialah syibhul miqdar. Itu kalau tamyiznya itu terletak setelah lafadz yang merupakan cabang dari lafadznya tamyiz, maka yang menasabkannya itu lafadz cabang tamyiz tadi. Itu maksudnya. Wan nasibu li tamyiz nisbah wa ma taqaddamahu min fi'lin aw shibhihi. Sedangkan yang menasabkan tamyiz nisbah atau jumlah adalah fi'il atau yang menyerupai fi'il, yang mendahuluinya. Contoh tadi, tasabbaba Zaidun araqan. Araqan tamyiz nisbah atau jumlah. Amilnya mana? Tasabbaba, fi'il yang mendahuluinya, ya. Nah, jadi tamyiz dzat amilnya ialah dzat mubhamah. Tamyiz nisbah atau jumlah amilnya ialah fi'il atau yang menyerupai fi'il, yakni isim-isim sifat yang beramal seperti fi'il. Al-mas'alatu arabiah la yakunu tamyizu illa nakiratan wa la yakun illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz itu harus nakirah. Kalau ada lafaz makrifat bisa dipastikan itu bukan tamyiz, ya, harus nakirah tamyiz itu. Yang kedua, terletak setelah sempurnanya kalam. Kalau kalamnya sempurna maka tamyiz, ya, itu sebelumnya itu kalamnya sempurna. Al-mas'alatu al-khamisah la yataqaddamu tamyiz ala amilhi mutlaqan. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak.
nggak boleh. Arokon tasobbaba Zaidun nggak boleh. Atau hulaman isrina nggak boleh. Ini secara mutlak tamis tidak boleh mendahului amilnya. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam, at-tamyiz yuwafiqul hal fi kaunihi isman nakiratan mansubatan rafi'atan lil ibham. Tamyiz itu sama dengan hal dalam hal sama-sama isim, sama-sama nakirah, sama-sama nasab, sama-sama menjelaskan kesamaran sebelumnya. Ya, kesamaannya isim, sama nakirah, sama-sama nasab, sama-sama jelaskan kesamaran lafaz sebelumnya. Ini persamaan antara tamyiz dan hal. Wa yukhalifuha, dan tamyiz itu beda dengan hal fi kaunihi jamidan. Yang pertama, tamyiz itu harus jamid. Tahu jamid ya? Dari lafaz-lafaz yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dipegang, bukan sifat atau sesuatu yang abstrak ya. Nah, bukan isim mustaq. Kalau hal, hukum asalnya mustaq, boleh jamid tapi ditakwil dengan mustaq atau jamid-jamid tertentu ya. Tapi kalau tamyiz ya jamid, nggak boleh mustaq sama sekali. Itu bedanya. Yang kedua, mufassiran lidzati awin. Tamyiz itu menjelaskan lafaz mufrad atau jumlah. Kalau hal hanya menjelaskan lafaz mufrad saja, menjelaskan sahibul hal, nggak bisa menjelaskan jumlah. Nah, la yata'addadu, tamyiz tidak boleh lebih dari satu, harus satu tamyiz. Kalau hal boleh ta'addud. Jadi sahibul halnya satu, halnya 2, 3, 4, 5, enggak apa-apa. Itu kalau hal, boleh lebih dari satu hal itu. Kalau tamyiz harus satu. Wala yataqaddamu ala amirihi. Yang berikutnya, tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Kalau hal boleh. Nah, raqiban ja'a Zaidun boleh. Tapi kalau tamyiz enggak boleh mendahului amilnya. Wala yakunu jumlatan aw shibha, tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah atau siful jumlah. Tamyiz semuanya berbentuk mufrad. Adapun tamyiz jumlah itu fungsinya menjelaskan jumlah, bukan tamyiznya yang berbentuk jumlah. Kalau hal, ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal siful jumlah. Kalau tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah atau siful jumlah. Ini perbedaan antara tamyiz dan hal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang at-tamyiz.